Cek, cek satu. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba saatnya kita akan mulai ibadah pada malam hari ini. Mari siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan yang telah kita alami sampai malam hari ini. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita katakan pujian ini semusim berlalu. Haleluya Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita naikkan pujiannya dengan kesungguhan hati. Semusim berlalu. Amin. Haleluya. Namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita semua angkat pujian dari awal. Semusim berlalu. Haleluya. Semusim berlalu ya Tuhan, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas dari samudra. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Haleluya.
Engkau sungguh baik ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Mari malam hari ini naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Naikkan setiap ucapan syukurmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah baik dalam hidupmu. Tuhan yang memelihara kehidupan kita semua. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan. Mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap setia dalam hidup kami. Engkau terus menjaga kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa. Untuk doa pembukaan saya serahkan kepada Ibu Gembala. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas, lebih luas. Untuk doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Robert Tumoko. Kamu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Beri kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Sore hari ini kami naikkan ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Ketika setiap hati terkumpul sore hari ini, kami rindu mempersembahkan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih buat kesehatan anugerah-Mu yang Kau beri bagi kami sampai hari ini. Sehingga kalau kami boleh beribadah ini karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami saat ini, kami akan mempersembahkan hidup kami di hadapan Tuhan, roh jiwa tubuh kami. Kami berikan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah setiap pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kami lakukan sore hari ini, baik pujian kami, tepuk tangan kami, ketika kami mengangkat tangan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya kami rindu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang ada di tengah-tengah ibadah ini dan Engkau akan memberkati setiap kami. Dan sebelum Kau memberkati kami akan berikan yang terbaik dalam pujian penyembahan. Kau pakai para hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu, worship leader, singer, pemain musik, bahkan kami semua. Bahkan hamba-Mu nanti sementara akan menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya dalam urapan Tuhan,
Dan kami pulang, kami diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan sampai selesai dalam campur tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan hanya Tuhan yang dipuji, hanya Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan, kami sahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap beribadah kepada Tuhan. Mari kita yang percaya siap beribadah sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kita tetap tinggal berdiri. Kita akan naikkan pujian yang mengatakan bahwa ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Katakan tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Katakan hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Katakan hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Inilah kami ya Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Biar setiap firman-Mu yang kami sampaikan ya Tuhan, benar-benar masuk dalam setiap hati kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Kita katakan Hosana, Hosana. Hosana in the highest.
katakan Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Haleluya Yesus. Mari siapkan hati kita lebih dalam lagi. Lebih lagi kita menyembah Tuhan. Lebih lagi kita fokuskan diri kita. Biar apa yang akan Tuhan sampaikan benar-benar kita terima. Benar-benar menjadi berkat dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Jamah setiap kami Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu ya Tuhan. Kami rindu dipenuhi oleh-Mu ya Tuhan. Kami rindu diisi oleh kebenaran-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Percaya Engkau besar ya Tuhan. Dan kami mau perkatakan itu Tuhan. How great is our God. Haleluya Yesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always see how great is our God. How great is our God. Hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great. Waktu selanjutnya saya serahkan. Our God, and always see how great is our God. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan bangga punya Allah yang besar.
Tidak ada persoalan yang besar yang bisa melampaui kekuatan Allah yang besar. Kami bersyukur kami boleh ada saat ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bersama-sama umat-Mu sudah memuji menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dan memberkati kami. Saatnya Engkau sampaikan isi hati-Mu melalui kebenaran firman. Berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Apa kabar sore hari ini? Puji Tuhan, orang-orang yang luar biasa diberkati dan penuh dengan sukacita. Tetap tegar di tengah badai. Kalau tadi di ibadah raya ketiga, bagaimana supaya bisa tetap tegar di tengah badai? Kita harus memiliki kekuatan. Kekuatan itu iman. Ya, ketika badai datang, badai itu bisa menghancurkan bangunan yang dilewati badai. Tapi sementara ada bangunan yang roboh, tapi ada juga bangunan yang tidak roboh. Kenapa bangunan itu tidak roboh? Karena pondasinya benar, dia kuat menghadapi badai. Dan saat ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan bagaimana supaya tetap tegar di tengah badai itu. Kita harus memiliki kelapangan hati. Coba kita baca dari kitab Mazmur ya, Mazmur 119. Kita baca ayat yang ke-32. Mazmur 119 ayat yang ke-32. Firman Allah katakan, aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu sebab engkau melapangkan hatiku. Kelapangan hati itu datang ketika pemazmur mengatakan dia mengambil keputusan untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan, yaitu mengikuti firman Allah, melakukan firman Allah. Saudara kasih Tuhan, lapang hati itu berbicara ikhlas. Ya, di saat-saat seperti ini kita diperlukan hati yang lapang. Kita harus bisa menerima kenyataan. Itu lapang hati, menerima keadaan yang ada. Seperti halnya apa yang kita kerjakan sore hari ini, ya, yang tentunya tidak seperti biasa, tapi kita harus membiasakan. Ya, bagaimana kita beribadah harus tetap pakai masker, ketika kita masuk harus dicek suhu badannya, harus cuci tangan dan sebagainya. Mau tidak mau, siapapun juga harus siap menghadapi kenyataan ini. Ya, kita harus lapang hati. Lapang hati juga bicara penyabar. Lapang hati juga bicara tenang. Lapang hati juga berbicara, orang Jawa bilang adem. Ketika badai itu datang, masalah datang, orang yang lapang hati tetap damai hatinya. Amin, saudara. Lapang hati juga tidak mudah gusar, tidak mudah emosi. Ketika sesuatu sedang terjadi, tidak mudah emosi. Nah saudara, Tuhan melapangkan hatiku, Daud katakan. Kenapa? Bagaimana hati itu bisa lapang? Daud memiliki hati yang lapang. Yaitu ketika dia mengikuti petunjuk perintah-perintahmu. Di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, firman Allah katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dengan apa hati kita ini kita jaga? Dengan segala kewaspadaan. Apa yang bisa menjaga hati kita supaya hati kita ini, saudaraku, bisa tetap memancarkan kehidupan. Kata terpancar itu mengandung arti suatu yang mempengaruhi kehidupan. Kalau hati kita terjaga, saudaraku, maka terpancar kehidupan. Maka akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Nah, saudaraku, dengan apa hati kita jaga? Hati kita itu harus dipenuhi dengan firman Allah. Setuju katakan amin, saudara. Dan kalau hati kita dipenuhi dengan firman Allah, kita mau menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, maka saudaraku, kita akan melakukan apa yang firman Allah perintahkan secara otomatis. Seperti yang dialami oleh Daud. Engkau melapangkan hatiku. Amin, saudara. Kalau tadi
bangunan itu kok tetap kokoh, tidak roboh. Masalahnya sama, orang yang mendirikan rumah di atas batu dan mendirikan rumah di atas pasir, datanglah hujan, banjir dan angin sama. Tetapi hasil akhirnya beda. Yang di atas batu tidak roboh, yang di atas pasir hancur. Dan firman Allah katakan, orang yang bangun rumah di atas batu adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Allah. Nah, saudara, supaya kita memiliki kelapangan hati di tengah-tengah badai yang sedang terjadi, persoalan kehidupan yang saya katakan sangat kompleks sekali, bukan hanya sekarang terjadi krisis kesehatan, tapi juga sudah merambah kepada krisis ekonomi dan berbagai macam segi kehidupan terdampak dengan apa yang sedang terjadi. Tapi kalau kita memiliki kelapangan hati, kita percaya di balik setiap masalah Tuhan pasti punya rencana yang besar. Di balik setiap persoalan, saudaraku, Tuhan pasti punya maksud yang indah buat setiap kita. Saudara, sekarang kita mau melihat, memang lapang hati itu tidak mudah. Memang lapang hati itu sulit untuk bisa dilakukan. Kenapa lapang hati itu sulit untuk dilakukan? Karena terjadinya tekanan dari situasi yang sedang terjadi, keadaan yang sedang terjadi, dan seringkali lingkungan itu mempengaruhi hati kita. Tapi firman Allah katakan kalau kita menjaga hati kita yang dipenuhi dengan firman Allah, maka dari dalamnya akan terpancar kehidupan. Sehingga ketika kita menghadapi sesuatu yang sedang terjadi, seperti saat ini, sekalipun semua serba dibatasi, ya, kita nyanyi pun gak bisa loh, saudara, ya, ibadah pun harus 1 jam, tetapi tidak mengurangi sukacita kita menikmati hadirat Tuhan. Bisa berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Tidak menghalangi kita, tetap kita lapang hati, tetap bersyukur, tetap bersukacita, tetap antusias menikmati hadirat Tuhan. Tetap dengan semangat menikmati ibadah. Yang melayani tetap semangat melayani. Ada banyak hal yang harus dibatasi, ada banyak aturan protokol yang harus dibatasi. Tetapi kita mau tetap lapang hati. Amin, saudara. Maka berkat ibadah itu pasti menjadi bagian buat saudara. Nah, sekarang saudara, kita mau lihat mengapa sulit untuk lapang hati. Ya, seringkali karena tadi situasi dan lingkungan mempengaruhi kita. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa memiliki kelapangan hati itu? Kita mau ambil contoh dari kehidupan Ayub, saudara. Bagaimana dia mengalami badai yang datang begitu tiba-tiba dalam waktu yang begitu singkat. Semuanya habis. Mulai dari kekayaannya sampai anak-anaknya, bahkan tubuhnya diserang penyakit yang begitu luar biasa. Sampai puncaknya ketika istrinya katakan, dalam keadaan seperti ini kamu masih mau tetap menjaga kesalehanmu. Dan akhirnya istrinya meninggalkan Ayub. Saudara, dalam keadaan seperti itu, saudara, Ayub mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Ayub mengalami badai kehidupan yang begitu hebat. Tapi kita melihat Ayub dalam keadaan seperti itu, dia memiliki kelapangan hati. Sehingga Tuhan pulihkan keadaannya 2 kali lipat. Bapak Ibu yang saya kasihi, apapun yang sedang kau hadapi, kalau kita bisa memiliki kelapangan hati, percayalah, di balik setiap persoalan pasti ada mahkota yang Tuhan sediakan. Pasti ada kemenangan, ada jalan keluar. Kita mau lihat Ayub 23, ada 3 hal bagaimana supaya kita memiliki kelapangan hati itu. Ayub pasal yang ke-23, kita membaca ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Ayub 23 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya.
Saudara, dalam keadaan yang begitu berat, ujian yang sedang dihadapi oleh Ayub, segala sesuatunya habis. Bahkan sampai kesehatannya pun saudaraku mengalami sakit yang luar biasa. Sampai katanya digaruk dengan beling. Waduh, ini satu keadaan, satu badai yang begitu luar biasa. Tetapi dalam hal ini Ayub tetap lapang hati. Apa yang membuat Ayub bisa lapang hati? Bagaimana Ayub bisa memiliki kelapangan hati ketika menghadapi badai, ketika menghadapi persoalan? Saudara, kita lihat di ayat 10. Firman Allah katakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini yang pertama. Bagaimana Ayub bisa memiliki kelapangan hati? Karena dia percaya, dia punya keyakinan, dia tidak tahu apa yang setelah ini akan terjadi. Setelah semua habis, apa yang akan terjadi? Apalagi yang harus aku hadapi? Dan mungkin pertanyaan, kapan masalah ini selesai? Ayub tidak tahu, Ayub tidak ngerti, tapi Ayub punya keyakinan. Karena ia tahu jalan hidupku. Kelapangan hati Ayub, karena dia percaya, sekalipun aku tidak tahu, tapi aku tahu kalau Tuhan tahu jalan hidupku. Saudara, mungkin kita tidak mengerti apa yang akan terjadi hari esok. Setiap persoalan mungkin yang sedang kita hadapi, atau secara umum kita semua sedang menghadapi hal yang sama. Kapan ini akan selesai? Saudara, kita nggak ada yang ngerti, kita nggak ada yang tahu. Ada banyak pendapat dan ramalan yang semuanya kadang-kadang, saudaraku, membuat kita menjadi lebih bingung lagi. Mari saudaraku, saat ini, kalaupun kita nggak ngerti apa yang sedang kita hadapi, kapan selesainya, kapan berhentinya, bagaimana nanti. Satu hal yang penting buat kehidupan kita, sekalipun aku nggak tahu hari depan, aku nggak tahu apa yang akan terjadi, namun aku tahu kalau Tuhan tahu jalan hidupku. Saudara, mungkin kau tidak cerita kepada siapapun, engkau tidak sampaikan kepada siapapun. Berapa banyak kau yang percaya? Saudaraku, Tuhan tahu jalan hidup saudara. Tuhan tahu masalah yang sedang kau hadapi. Dan berapa banyak kau yang percaya, Tuhan tahu jalan keluarnya, Tuhan sanggup menyelesaikannya. Bagi yang percaya, tidak ada yang mustahil. Dibutuhkan ini saudara, hari-hari ini, supaya kita tidak lemah, tidak menjadi goyah iman kita. Jangan sampai kerajinan itu kendor. Kita harus lapang hati. Supaya kita lapang hati, miliki keyakinan iman seperti Ayub. Semuanya habis, penderitaannya begitu berat. Sampai lingkungan pun mendakwa dia. Sampai istrinya pun membuat dia semakin sakit perasaannya saudara. Bagaimana dia harus menanggung sendiri. Tetapi dalam hal ini, Ayub tetap percaya. Sekalipun aku tidak tahu, namun aku tahu kalau engkau tahu jalan hidupku. Amin saudara. Kalau kita punya keyakinan dan kita percaya, engkau tahu jalan hidupku, engkau tidak akan khawatir dan bimbang. Karena Tuhan yang pegang hari esok kita. Yeremia 29 ayat 11 katakan, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai siapa? Mengenai kita. Siapa yang tahu? Tuhan. Hidup saudara dan saya yang sudah ada di dalam Kristus, yang sudah ditebus, yang sudah menjadi anak-anaknya, Tuhan tahu. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Apa yang Tuhan sediakan, hari depan yang penuh harapan. Bisa katakan amin saudara. Tuhan pasti rencanakan apa yang terbaik buat kita. Miliki keyakinan ini. Di tengah badai yang sedang terjadi, supaya kita tetap tegar di tengah badai ini. Miliki lapang hati dengan apa? Aku tahu bahwa Tuhan tahu jalan hidupku. Apa yang saat ini sedang kita hadapi. Saudara, Tuhan tahu kok. Tuhan mengerti jalan hidup setiap kita. Dalam Mazmur pasal 37 katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sepanjang kita berjalan sesuai dengan ketetapan Allah,
Tuhan sudah tetapkan kehidupan orang-orang benar. Amin saudara. Ada hari depan, ada hari esok, ada kemuliaan, ada kemenangan, ada jalan keluar, ada pertolongan. Di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Memang sulit bagi kita. Gelap rasanya, nggak ngerti apa yang harus aku lakukan, apa yang akan aku kerjakan. Miliki aja keyakinan bahwa Tuhan tahu jalan hidupku. Itu yang dialami oleh Ayub. Itu yang ada di dalam hati Ayub sehingga dia lapang hati. Menghadapi ujian itu, di mana Allah katakan Ayub tidak berdosa dengan mulutnya. Karena Ayub lapang hati. Sekali ketika masalah terjadi, respon kita bersungut-sungut, kecewa dan lain sebagainya. Mari, dibutuhkan kita punya kelapangan hati supaya tetap tegar di tengah badai. Dengan apa? Punya keyakinan. Apa yang terjadi saat ini? Aku percaya Tuhan tahu jalan hidupku. Yang kedua saudara, apa yang kedua? Sehingga Ayub memiliki kelapangan hati. Kita baca di pasal 23 ayat 10b. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub percaya Tuhan tahu jalan hidupku. Tuhan tahu apa yang terbaik buat aku. Sehingga kalau ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub memiliki kelapangan hati karena apa? Dia yakin, dia percaya bahwa Tuhan membentuk dia menjadi lebih mulia. Emas. Tuhan tahu jalan hidupku dan kalau dia menguji aku yakin aku akan timbul seperti emas. Saudara, seorang pengrajin emas ketika dia punya ide, dia punya sebuah keinginan, saudara, dia akan mengambil emas-emas yang ada di rumahnya untuk dijadikan satu dan dilebur. Saudara, emas yang kita pakai, jarang orang pakai emas itu 24 karat. Ya, emas 24 karat itu gampang bengkok. Saudara. Mungkin ya kebentur meja sedikit bisa bengkok. Jadi emas-emas yang dipakai dengan perhiasan itu pasti ada campurannya. Paling bagus paling 22 karat ya, ada yang 18 karat. Karena apa? Ada campuran logam lain. Nah saudara, seorang pengrajin emas ketika dia punya ide, dengan emas-emas yang dia punyai, dia akan kumpulkan emas-emas itu. Ya, dia berpikir untuk membentuk emas ini menjadi satu bentuk yang menurut apa yang dia inginkan. Dia akan kumpulkan emas itu dan dia akan lebur emas itu. Emas itu mulai dipanaskan. Dan ketika emas itu dipanaskan, saudara, dalam suhu tertentu dia akan mencampuri emas itu dengan cairan yang namanya flak. Ya. Apa tujuannya dicampuri dengan cairan flak itu? Saudara, ketika emas itu mulai dilebur dalam suhu tertentu, saudara, emas itu akan mulai mencair. Nah, saudaraku, ketika cairan flak itu dicampur jadi satu, tujuannya adalah untuk apa? Saudara, flak itu akan memisahkan emas yang murni dan logam yang lain. Itu akan dipisahkan dengan cairan ini ketika emas itu dilebur. Dan saudaraku, cairan-cairan atau logam-logam yang lain yang mencampuri emas itu akan rontok, akan turun. Tapi emas itu akan tetap ada di atas. Dan itu yang diambil oleh pengrajin emas itu, barulah dia bentuk emas itu. Dipisahkan dulu, baru dibentuk supaya menjadi sesuatu yang lebih indah lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang dimaksud dengan ayat ini. Kalau Tuhan menguji aku, Tuhan itu punya rencana yang indah. Kita akan menjadi lebih berharga dan lebih mulia. Sakit memang. Dan saudara, ketika saya membaca hal ini, bukan dalam suhu 100 derajat. Kalau 100 derajat itu air yang buat kopi itu loh saudara. Ya 100 derajat itu cuma buat air baru mendidih 100 derajat. Bukan 200 derajat. Bukan 300 derajat. Tetapi emas itu akan terpisah dari logam-logam yang tidak berharga, akan dipisahkan
ketika mencapai suhu 1064 derajat. Bapak Ibu yang saya kasihi, seringkali ketika kita sudah dipanasi baru cepet, ya. Aduh, enggak kuat rasanya. Aduh, enggak tahan. Sabar, Tuhan ngomong. 200 derajat tambah panas, enggak kuat. Baru nopek. Saudaraku sudah enggak kuat rasanya, enggak tahan. Sabar. Dipanasi lagi. 300 derajat. Aduh, tambah panas enggak tahan. Baru sampai. Seringkali baru cepek nopek sampai sudah capek katanya. Mari tetap semangat. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan mau saudara dan saya menjadi lebih mulia di hadapan Tuhan. Amin saudara. Itu yang menjadi iman Ayub. Sehingga dia lapang hati dalam keadaan seperti itu. Dia lapang hati. Apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini, tetap ikuti perintah-perintah Tuhan. Supaya engkau lapang hati. Karena engkau punya keyakinan. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, engkau akan dibentuk menjadi lebih mulia lagi. Engkau akan dibentuk lebih berharga lagi. Bisa katakan amin? Bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan yang tetap luar biasa. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, Tuhan itu punya rencana yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan itu tidak pernah salah dengan apa yang Dia kerjakan. Tuhan itu tidak pernah ngawur dengan apa yang sedang Dia kerjakan atas hidup kita. Rancangan Tuhan itu indah buat setiap kita. Amin saudara. Berat memang. Rasanya gak tahan memang. Ini kenyataan. Ini realita. Tapi mari kita memiliki kelapangan hati dengan punya ketetapan. Mengikuti setiap perintah Tuhan. Sehingga kita lapang hati karena kita punya keyakinan. Kalau ini terjadi, aku percaya Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik lagi untuk hidupku. Tuhan mau memurnikan kita. Hal-hal yang tidak berkenan itu sedang dibuang oleh Tuhan. Sedang dibersihkan. Ya. Hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan itu sedang dirontokkan oleh Tuhan. Kesombongan, keangkuhan, mungkin apa hal yang lain. Dosa-dosa kita. Tuhan sedang rontokkan, Tuhan sedang uji. Supaya apa? Kita lebih murni lagi. Kita menjadi semakin indah dan berharga di hadapan Tuhan. Seorang tukang pahat datang kepada bongkahan batu-batu besar. Dari hari ke hari dia mengambil saudaraku alatnya yang lancip dengan palu. Ya mulai hari pertama dia pukul satu bongkahan batu. Dia pukul setiap hari berhari-hari berbulan-bulan. Tiba-tiba saudaraku batu yang tidak dipahat itu ngomong sama batu yang dipahat. Ngapain ya orang itu ya? Dan kamu loh kok diam saja? Gak sakit tak? Ya memang sakit. Gak tahu memang ngapain dia. Tapi enggak lah. Coba aku tunggu. Tentunya dia kalau mau lakukan ini, dia pasti punya maksud dan tujuan yang baik. Saudara, ketika sampai waktunya, batu itu terus dipahat, dibentuk. Muncullah bentuk wajah yang indah. Dari apa? Pahatan tukang pahat. Saudara, barulah batu yang tadi ngomporin, ngapain kamu gak sakit tak? Wah saudaraku, ya yang membuat dia juga berpikir, ya ngapain? Kok aku disakitin? Kok aku ini mau diapain? Aku dibentuk begini, ya disakiti di sebelah kiri, di kanan, di depan, di belakang dan seterusnya. Tapi ketika dia bersabar, menanti sampai saatnya. Saudara, kira-kira kalau ada orang yang mau beli batu itu, orang yang suka dengan ukiran, kira-kira mana yang lebih berharga? Yang batu polos atau yang sudah dipahat? Nilainya pasti mahal yang sudah dipahat. Saudara, kalau engkau dan aku mau dibentuk Tuhan, engkau akan semakin lebih mulia. Amin saudara. Ketika Tuhan bentuk kita melalui tekanan, melalui lingkungan, persoalan yang terjadi, tetap sabar, miliki kelapangan hati. Karena Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi semakin lebih berharga. Seperti Ayub katakan, dalam keadaan hancur habis, engkau tahu jalan hidup. Kalau aku diuji, aku akan timbul seperti emas. Dan yang terakhir, Ayub memiliki kelapangan hati. Di ayat 11 sampai 12. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ayub memiliki kelapangan hati, kenapa? Karena Ayub memiliki respon hati yang benar. Ya,
Kalau Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Dalam segala keadaan Ayub mengambil keputusan. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Dan perintah dari bibirnya, apa Ayub katakan saudaraku? Tidak kulanggar. Seringkali ketika seseorang menghadapi tekanan, menghadapi persoalan yang berat, maunya apa saudaraku? Jalan pintas. Maunya yang cepat selesai. Mau itu benar nggak benar, yang penting cepat selesai. Orang ketika saudaraku menghadapi persoalan, ya, menghadapi ujian yang berat, seringkali maunya cepat selesai dengan jalan pintas. Tapi dalam hal ini Ayub mengambil keputusan. Dia bisa lapang hati. Kenapa? Karena dia punya keputusan. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali setia, aku mau tetap setia sampai mati. Sekali melayani, aku mau tetap melayani sampai akhir hidupku. Ayub mengambil keputusan. Perkataan bibirnya ku simpan. Dijagai hatinya. Keadaan memang tidak menguntungkan, keadaan tidak enak, menyakitkan. Tapi Ayub bisa lapang hati karena apa? Dia menjaga hatinya, dipenuhi dengan firman. Setiap perkataan firman dipercayai, disimpan dalam hatinya. Dan dia yakini kakiku, langkahku, hidupku tetap ikuti firman Allah. Maka apa yang terjadi saudara? Dulu kata orang, sekarang mataku melihat bahwa rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Saudara, rancangan Tuhan atas hidup saudara dan saya tidak ada yang gagal. Kalau kita tetap lapang hati. Dalam keadaan seperti ini, mungkin ada banyak hal, rencana-rencana saudara yang berantakan, yang gagal. Ya, saudara sudah punya keinginan, sudah susun ini, ternyata semuanya gagal semua. Tetap punya keyakinan, rencana Tuhan atas hidupmu dan hidupku itu tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan atas kita supaya saudara dan saya menjadi lebih berharga. Apa yang terjadi saudara? Tuhan pulihkan keadaan Ayub. Kekayaannya dipulihkan 2 kali lipat. Ayub juga dikembalikan anak-anaknya, bukan anaknya mati hidup lagi, enggak saudaraku. Tuhan gantikan anak-anak. Tubuhnya pun disembuhkan dan istrinya pun kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sanggup. Dan Tuhan bukan hanya sanggup, saya mau katakan kepada saudara, orang yang lapang hati, Tuhan pasti mau menolong saudara dan saya. Dan Tuhan pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan. Yang Tuhan minta, kita tetap mau. Mau apa? Melakukan setiap perintahnya. Supaya apa? Hati kita tetap terjaga dan kita bisa lapang hati. Ketika masalah terjadi, persoalan terjadi, badai ini terjadi, kita tetap punya keyakinan Tuhan tahu kok jalan hidupku. Apa yang terjadi dalam hidupku Tuhan tahu. Dan apa kedepannya akan terjadi Tuhan tahu. Dan kalau Tuhan uji aku, Tuhan punya rencana yang indah kok. Supaya apa? Hal yang tidak berkenan dalam hidupku ini dibuang. Tuhan mau buang semua, Tuhan mau bersihkan semua. Supaya aku muncul, aku timbul seperti emas. Punya nilai. Sekalipun harus apa? Panas. Aduh gak kuat. Proses itu tidak enak saudara. Tapi kita mau coba belajar sabar. Orang lapang hati itu sabar. Tidak mudah gusar. Adem. Tetap tenang. Mau terima kenyataan. Dan yang ketiga, tetap ikuti apa yang Tuhan katakan. Firman Allah lakukan. Maka kemenangan itu pasti terjadi. Puji Tuhan, saya tidak mengerti keadaan saudara hari ini. Tapi firman Allah yang sudah kita dengar, Tuhan mengerti setiap keadaan kita. Dan percayalah, Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Sekali lagi bisa berikan tepuk tangan yang paling mulia buat Allah kita yang baik dan luar biasa. Allah yang sedang membentuk kita, Dia menjadikan indah pada waktunya. Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian, indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Haleluya Yesus. Indah rencana-Mu Tuhan
di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang Tuhan, tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. sekarang kita pakai berdiri, naikkan pujian dengan percaya. Apapun yang kau hadapi, rencana Tuhan ini tidak ada yang gagal. Rancangan Tuhan atas hidup setiap kita orang percaya. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Dengan keyakinan kita mau angkat tangan kita percaya. Tapi ku mengerti sekarang, Apa yang terbaik buat kita, serahkan hidupmu Kau di dalam tangan tolong Tuhan. Tuhan sedang menuntun padaku. untuk menjadi semakin lebih berharga di hadapan Tuhan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Tuhan yang tolong, Kau tolong padaku. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menyelesaikan setiap masalah Ku kita. melihat dan ku merasakan indah rencana. Ini ku mengerti Tuhan, saya serahkan pada Bapak Kepala. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Haleluya. Ini
mungkin kita berkata, Tuhan, mengapa aku susah? Mengapa aku terpuruk? Mengapa aku bangkrut? Mengapa aku sakit? Mengapa aku dilecehkan? Berbagai pertanyaan datang dalam kehidupan kita. Tapi yakinlah lewat kebenaran firman Allah, Tuhan mau membentuk kita seperti pandai emas yang akan memisahkan antara emas yang murni dan logam yang lain. Dan sekarang kita boleh mengerti, Tuhan, tolong suami saya, tolong istri saya, tolong anak saya, tolong pekerjaan saya, dan Tuhan yang sama akan memberkati kita. Kami tahu Tuhan, rencanamu selalu indah. Dalam Alkitab dikisahkan seorang yang bernama Yabes. Dia tidak disukai oleh ibunya. Dia tidak disukai orang sekampungnya. Waktu dia jalan, orang berkata, Yabes pembuat masalah. Yabes si pembuat bencana. Yabes si pembuat persoalan. Tapi Alkitab katakan, waktu Yabes datang kepada Tuhan, Yabes minta, Tuhan berkati aku, dan Tuhan berkati dia berlimpah-limpah. Tuhan luaskan daerahku, Tuhan meluaskan daerah dia. Demikian dikit kita. Tuhan akan luaskan daerah pergaulan kita. Tuhan akan luaskan daerah bisnis kita. Tuhan akan luaskan apapun yang kita kerjakan di tengah-tengah pandemi sekalipun. Karena dia Tuhan yang baik. Orang penafsir Alkitab berkata, doa Yabes adalah doa orang yang sombong. Tapi Alkitab segera menjawab, maka Tuhan mendengar doa Yabes. Tuhan juga akan mendengar doamu suami, doamu istri, doamu anak-anak muda di hari ini. Dan Tuhan akan bentuk kita seperti emas yang murni, emas yang berkilau-kilauan dan indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berkati firman, Kau berkati umat-Mu yang sudah datang saat ini, yang sakit, dalam nama Yesus berikan kesembuhan. Yang susah, dalam nama Yesus berikan penghiburan. Yang mengalami jalan buntu, dalam nama Yesus Tuhan buka jalan. Tuhan lihat keterpurukan yang ada, Tuhan lihat kesusahan yang ada, Tuhan lihat kebangkrutan yang ada. Tuhan mau menolong. Karena Alkitab katakan kita ini bukan orang sembarangan. Yesus katakan kamu ini adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan, pasti akan ditolong sepanjang kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kekasih-kekasihku, pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus beserta dengan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya akan firman akan berkata, amin. Coba duduk 1 menit. Karena minggu depan adalah hari ulang tahun gereja, ya, jadi saudara yang mau datang hari ulang tahun tentu saudara sudah dapat kupon. Ada yang datang jam 6, ada yang datang setengah 9, ada yang datang jam 4. Khusus jam 4 kita akan mulai jam 4 kurang 10 supaya tidak tabrakan dengan yang setengah 6. Jadi kiranya Tuhan tolong, ya, yang belum bisa minta kuponnya dan